Cara Ya. oh, orangnya nangis. Udah pada tahu belum sih Solana katanya mau punya anak angkat? Anak angkat ini udah naik sekitar 672,41% sejak dia listing. Dan sekarang katanya potensinya masih jauh lebih tinggi karena katanya nggak kalah keren dari Solana. Halo, nama gue Noval dan dalam video ini gue bakal kasih tahu kalian tentang anak angkatnya Solana, yaitu Velas, blockchain berbasis AI atau Artificial Intelligence yang potensinya gede banget. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Velas adalah salah satu blockchain yang diem-diem langsung booming karena dia baru aja melakukan upgrade melalui soft fork. Yang membuat Velas spesial adalah forknya yang membuat kemampuannya hampir mirip bahkan lebih baik dari blockchain Solana sekarang. Nah, makanya kenapa gue bilang anak angkat Solana, karena sebenarnya dia bukan satu blockchain atau hard fork, tapi dia integrasi ke dalam Solana aja, kayak adopsi gitulah sebagai anak baru atau anak angkat baru lah. Sama kayak blockchain lainnya, Velas berperan sebagai tempat smart contracts untuk data transaksi dan untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau dApps atau dApps. Setelah upgrade terbarunya, Velas bisa melakukan 75.000 transaksi per detik, sedangkan Solana sekarang mandek di 65.000 transaksi per detik. Nah, di masa depannya katanya Velas bakal nyampe 710.000 transaksi per detik. Nah, itu keren banget. Nah, Velas saat ini punya jembatan dengan blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan juga Solana. Jadi, token atau koin dari 3 blockchain itu juga bisa masuk ke blockchain Velas. Nah, ini namanya fitur cross-chain. Blockchain ini dibantu oleh Velas Network AG sebagai ekosistem startup di Swiss yang didirikan oleh Alex Alexandrov pada 2019. Alex Alexandrov ini tokoh yang cukup dikenal di pasar kripto, terutama di Swiss karena karya-karya blockchainnya dan perusahaan yang sebelumnya ia dirikan, termasuk namanya Coin Payments. Ia juga merupakan seorang investor di perusahaan Mind AI. Nah, Mind AI ini adalah perusahaan teknologi besar di Korea Selatan. Makin hebatnya lagi, dia juga seorang konsultan untuk FBI dan Europol, badan intelijen gitulah intinya. Nah, jadi kredibilitasnya nggak diragukan lagi sih menurut gue pribadi. Kalau secara singkat, proyeknya udah lumayan oke kan? Nah, tapi pasti kalian mikir, kok belum dijelasin mekanisme konsensusnya proof of apaan? Nah, ini bakal kita jelasin. Nah, mekanisme konsensusnya Velas itu adalah mekanisme konsensus yang cukup baru nih di dunia kripto, namanya AIDPOS atau AI Powered Delegated Proof of Stake. Nah, jadi maksudnya AI Powered itu adalah seluruh jaringan dibantu digerakkan dengan teknologi Artificial Intelligence untuk menjaga keamanan dan juga menjaga performa blockchainnya. Nah, mekanismenya ini sama seperti blockchain Delegated Proof of Stake, di mana validator harus staking dan nanti akan dapat reward dan bisa juga bagi hasil, di mana ada satu validator yang memberi dana untuk staking dan yang melakukan validasi transaksi. Jadi delegated. AI Delegated Proof of Stake ini dibentuk untuk memastikan konsensus terjadi dengan cepat dan tetap menjaga performa serta keamanan agar maksimal. Soalnya pada umumnya blockchain mekanisme biasa kayak Proof of Work atau Proof of Stake, kalau pengen meningkatkan kecepatan dia harus mengorbankan keamanannya, dan juga sebaliknya. Dalam Proof of Stake atau Delegated Proof of Stake, validasinya itu kan ganti-gantian dan dipilih sistem. Tapi untuk mencapai konsensus dan pemilihan validatornya itu agak lama. Nah, dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence ini, semua terjadi lebih cepat. Jadi, blockchain-nya cuma butuh 400 milidetik untuk menciptakan satu blok. Kalau kita bandingin dengan sistem Proof of Stake, Proof of Work, atau Delegated Proof of Stake, AI Powered Delegated Proof of Stake itu lebih baik dari menjaga keamanan dan performa atau kecepatan secara bersamaan. Jadi nggak harus ada yang dikorbanin. Teknologi ini jujur baru banget dan memang mengintegrasikan Velas untuk menjadi salah satu bagian dari ekosistem Machine Finance atau MachineFi, salah satu potensi tren baru di pasar kripto. Soalnya MachineFi itu gabungin teknologi sektorial kayak Artificial Intelligence dan Machine Learning dengan teknologi terdesentralisasi kayak blockchain dan kripto. Karena teknologi ini juga Velas menjadi salah satu blockchain utama dengan potensi kecepatan yang tinggi dan biaya yang cukup rendah, yang nyampe tuh sekitar 0,14 rupiah per transaksi. Itu kecil banget kan, gila sih. Nah, kemampuan blockchainnya bisa dilihat keren banget kan? Yuk coba kita lihat bukti nyata kerennya itu gimana. Walau udah berdiri sejak 2019, dia sebenarnya baru bagus di 2021. Tapi walau baru banget, fitur di ekosistemnya udah banyak banget yang oke. Nah, pertama, dia punya EVM atau Ethereum Virtual Machine, yang biasanya buat nerbitin smart contracts. Jadi bisa bikin token-token ERC20 di blockchain Ethereum juga. Kedua adalah Velas Account, yaitu aplikasi buat nyambungin di apps atau aplikasi ke blockchain lain tanpa harus pasang password baru karena udah nyambung dengan password sebelumnya. Bahkan ini tuh bisa nyambung ke aplikasi tersentralisasi kayak Google tanpa membahayakan data pribadi. Fitur ini juga gabungan dari fiturnya namanya Access Management. Tiga adalah Velas Vault, yang merupakan tempat penyimpanan data terkait data-data sensitif seperti private keys dan password.
Keempat adalah Velas Wallet, yaitu wallet khusus ekosistem Velas blockchain sendiri. Di luar itu juga, sekarang Velas baru aja punya DEX atau Decentralized Exchange atau bursa terdesentralisasinya sendiri namanya Wagyu Swap. Terus dia juga punya dApps namanya BitOrbit yang fungsinya untuk pencipta konten bisa menghasilkan uang secara terdesentralisasi. Nah, paling penting di luar Velas, dia juga punya launchpad sendiri namanya Velaspad. Velaspad ini kegunaannya untuk meluncurkan token baru pada ekosistemnya. Jadi buat micin hunter bisa lihat-lihat tuh. Nah, jadi kalau nemu Velas sama Velaspad nggak usah bingung guys. Tokennya juga beda, dimana Velas itu koinnya VLX, kalau Velaspad tokennya itu VLXpad. Kalau untuk VLX-nya sendiri, sayangnya jumlahnya tidak terbatas, dan sekarang jumlah yang beredar berada pada 2,12 miliar VLX. Dia juga jumlahnya akan terus nambah karena untuk memenuhi kebutuhan dalam blockchain Velas. Soalnya, VLX ini digunakan sebagai alat transaksi dan biaya transaksi di blockchain Velas. Selain itu, kegunaannya juga adalah untuk staking, di mana untuk menjadi validator di blockchain Velas, seseorang individu harus melakukan staking sebesar 1 juta VLX. Tapi kalau mau pakai sistem delegasi, kalian cuma perlu staking sebanyak 10.000 VLX saja. Tapi untuk jadi validator juga terbatas. Kalau udah 2,2 miliar VLX yang di staking, nanti udah nggak bisa ada validator baru lagi. Untuk saat ini, tingkat inflasi atau jumlah VLX yang terus bertambah per tahun itu sekitar 8%. Tapi nggak perlu khawatir guys, soalnya walau VLX-nya tidak terbatas, VLXpad-nya itu jumlahnya terbatas, yaitu pada 1 miliar, dan yang beredar sekarang baru 2%-an. Dari sisi alokasi, pemilik proyek nampaknya memiliki kurang dari 50%, di mana dalam scanner tercatat bahwa sekitar 20% itu dimiliki oleh tim. Jadi dari sisi alokasi, nampaknya kemungkinan manipulasi oleh tim menjadi semakin kecil, jadinya tokennya semakin aman. Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa Velas menjadi salah satu kripto yang cukup oke dari seluruh ekosistemnya dan juga teknologinya. Tapi balik lagi guys, seperti biasa sebelum beli jangan lupa riset dan analisis sendiri dulu ya biar nggak FOMO dan pakai uang dingin alias uang yang kalian rela buat rugi. Kalau ada yang mau ditanya atau dikritik langsung aja komen, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Pinvestasi.